A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rasulillahi ajma'in. Hamdan wa syukran lillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersama-sama melimpahkan rahmat atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan alhamdulillah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur beribu-ribu syukur, marilah kita senantiasa kita berikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang telah kita rasakan hingga detik ini, dari nikmat Islam, nikmat iman, hingga nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat menghirup udara. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat berbingkiskan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda kita, Nabi Bana wa Nabiyana, Nabi Agung kita, jantung hatinya Siti Khadijah, intan permata kota Madinah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering-seringnya kita bersolawat kepada beliau, kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dengan sering-seringnya kita bersolawat kepada beliau, karena beliau ialah yang telah memberikan zaman yang terang benderang, yang membebaskan kita dari zaman kebodohan atau zaman jahiliyah menuju zaman yang modern dan berkembang seperti sekarang ini. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata, sedikit ilmu yang semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pengantar ilmu atau pemberi materi dan teman-teman yang mendengarkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Agustia, saya dari program studi matematika angkatan 2020 Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan menyampaikan sebuah kisah sejarah Tahun Baru Islam. Saya mengangkat tema ini karena mengingat kita masih dalam suasana Tahun Baru. Mungkin tema ini adalah yang cocok untuk saya angkat dan saya jadikan topik untuk kita bahas kali ini. Baiklah, selain Tahun Baru Masehi, umat Islam pastinya juga mengenal adanya tahun Islam atau tahun Hijriah. Jadi dalam setiap tahun ini pasti ada awal tahun dan akhir tahun. Di awal tahun biasanya kita kenal sebagai tahun baru. Ada tahun baru Masehi dan tahun baru Islam. Tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ialah tahun baru Islam ialah menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana
peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini menjadi penanda atau menandai bahwa adanya tahun baru Islam atau masuknya tahun baru Islam. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terjadi pada tahun 622 Masehi. Jadi peristiwa ini tidak berlangsung, maksudnya untuk dalam memasuki tahun baru Islam, peristiwa hijrah Nabi ini tidak ditandai secara langsung, namun ditandai sebagai tahun Islam atau tahun baru Islam setelah wafatnya Rasulullah. Jadi sebelum menggunakan penanggalan atau kalender Hijriah, umat Islam ini berpatokan pada hari penting bersejarah. Misalnya pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni dikenal dengan tahun gajah atau Am al-Fil, yakni di mana terjadinya penyerangan tentara gajah kepada Ka'bah. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat mengeluhkan minimnya konsistensi dalam penanggalan dalam surat yang diterima. Lalu komplain tersebut diberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ialah petugas pemerintahan di Basrah, Irak pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari ini meminta kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk membangun sistem penanggalan yang baru karena kurangnya konsistensi dan komplain dari masyarakat. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab ini mulai berdiskusi dengan anggota pemerintahan untuk menjadikan awal kalender atau untuk mencari peristiwa apa yang bisa dijadikan sebagai awal kalender Islam atau tahun Hijriah begitu. Kemudian muncul dalam diskusinya muncul usulan untuk menjadikan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun baru Islam. Kemudian juga ada muncul tahun ketika wafatnya Rasulullah SAW dan muncul ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu atas saran dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Khalifah Umar bin Khattab menyetujui untuk menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW menjadi awal mula tahun baru Islam atau tahun Hijriah. Jadi dengan demikian pada tahun 622 Masehi menjadi tahun pertama dalam kalender Islam atau tahun pertama dalam Islam begitu. Kita kenal dengan tahun baru pertama begitu. Jadi dalam kalender itu sendiri terdapat 12 bulan kalender dalam kalender Hijriah. Setiap bulannya dimulai dengan siklus munculnya bulan baru, dan jumlah harinya tergantung pada lamanya bulan mengitari bumi. Jadi pergantian harinya tidak terjadi pada waktu malam hari atau tengah malam, akan tetapi pergantian harinya terjadi pada waktu maghrib. Nama-nama bulan Islam yang dicantumkan pada kalender Hijriah semasa itu dan hingga sekarang kita kenal yakni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Safar, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Jadi 12 bulan tersebut
yang kita kenal hingga saat ini juga dijadikan dalam sistem penanggalan Islam atau Hijriyah, bahkan tercantum dalam Al-Quran, yakni pada surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketepatan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kaum semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi, menurut bahasa Arab sendiri, nama Muharram itu ialah sebagai bulan pertama di kalender Islam, yakni memiliki arti bulan yang diharamkan. Jadi umat Islam ini meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan yang suci dan diharamkan untuk melakukan perbuatan peperangan atau perbuatan yang tidak baik di bulan itu, karena setiap perbuatan yang dilakukan di bulan itu akan dilipat gandakan, dan begitu juga keburukan juga akan dilipat gandakan di bulan itu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.